Pagi muncul dengan cepat. Nicholas duduk di kursi di apartemennya. Cahaya mentari menyorot meja penuh catatan, koran tua, dan bros perak yang tak lepas dari pandangannya. Ia menatap bros itu lama, menyusuri lekukan logam yang dingin di jemarinya. Rasa bersalah dan pertanyaan menumpuk. Siapa yang sebenarnya ia lihat malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi di Echoes Hill? Semua kenangan itu seperti serpihan kaca yang menempel di pikirannya, terlalu nyata untuk diabaikan, terlalu rapuh untuk dipegang. Nicholas menarik napas panjang. Ia tahu satu hal pasti, ia harus kembali ke Dr. Barrett. Bukan sekadar untuk menenangkan pikirannya, tapi untuk menyusuri sisa rahasia yang masih tersembunyi dalam ingatan masa lalu. Hipnosis pertama memberinya potongan puzzle. Hipnosis kedua adalah kesempatan terakhir untuk melihat seluruh gambar sebelum gelap menelan semuanya. Ketika matahari sudah muncul sepenuhnya, ia melangkah keluar apartemennya. Kota masih dingin dan basah, jalanan berkilau di bawah hujan yang baru reda. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia menuntutnya untuk menanggung kebenaran yang belum ia mengerti sepenuhnya. Ketika ia tiba di gedung Dr. Barrett, sebuah dorongan aneh menyentuh dadanya, antara rasa takut dan antisipasi. Di ruang hipnoterapi, lampu rendah dan aroma minyak aromaterapi memenuhi udara. Nicholas duduk di kursi yang sama seperti terakhir, tangan masih gemetar ketika ia menyerahkan bros perak ke Dr. Barrett. Aku harus melihatnya lagi, katanya pelan. Suara itu hampir terdengar seperti bisikan dari masa lalu sendiri. Dr. Barrett mengangguk, ekspresinya tetap tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Nicholas menahan napas. Kau siap, Nicholas. Ingatanmu akan membawa kita ke tempat yang belum pernah kau datangi. Ingat, kau hanyalah pengamat, tapi pengalamanmu akan nyata. Nicholas menutup matanya dan perlahan-lahan dunia di sekitarnya memudar. Ia merasa seperti melayang di udara antara detik yang berganti terlalu cepat dan terlalu lambat. Cahaya di ruang hipnoterapi memanjang menjadi lorong-lorong memori, membawanya ke lantai kaca yang memantulkan serpihan masa lalu yang berjatuhan. Lantai di bawahnya berubah jadi permukaan kaca, memantulkan serpihan kenangan yang berjatuhan dari langit. Surat yang terbakar, tangan yang berdarah, senyum Victoria yang perlahan memudar. Semuanya menari di sekelilingnya, cepat, patah-patah, seperti waktu yang sedang kacau. Musik mulai terdengar dari arah tak terlihat, piano yang berpacu, drum yang berdebar, melodi gitar yang saling menabrak. Ritme itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri, dari denyut nadi, dari napas yang semakin berat. Nicholas terperangkap di antara detak dan jeda, di antara masa lalu dan sekarang. Di hadapannya, 3 pintu muncul bersamaan. Satu memantulkan wajah Victoria, satu menunjukkan bayangan Edward yang marah, dan satu lagi menampilkan dirinya sendiri, berdiri di kamar yang sama, menatap ke arah jendela yang baru saja ia pandangi. Apakah semua ini hanya pengulangan? Suara Victoria bergema dari kejauhan. Atau kau memang ditakdirkan menari di antara waktu? Nicholas melangkah ke depan. Setiap langkahnya membuat dunia bergetar. Semakin ia bergerak, tempo semakin cepat, hingga semuanya menjadi tarian gila
antara ingatan dan penyesalan. Ia mencoba menahan diri, tapi tubuhnya ikut bergerak mengikuti musik, seolah jiwanya sedang dipaksa menari dalam ritme kekekalan. Satu langkah salah, dan semua bayangan itu pecah menjadi ribuan fragmen cahaya. Dari potongan kaca yang berterbangan, muncul kenangan pertama. Victoria duduk di taman dengan buku di pangkuannya. Angin sore menggoyangkan rambutnya dan matanya menatap langit dengan pandangan yang damai. Tapi senyum itu palsu. Dalam diam, ia menulis sesuatu di halaman terakhir buku itu. Jika cinta ini salah, biarlah waktu yang menghakimi. Surat itu nanti akan ditemukan terbakar di meja kamarnya. Kenangan berganti cepat. Julian menatap Victoria dari kejauhan. Matanya kosong tapi penuh kerinduan yang ditahan. Malam itu ia berdiri di depan rumah tua, membawa sebotol whisky di tangan. Dia memilih orang lain, tapi kenapa aku masih di sini? Bayangan Victoria menoleh dari jendela lantai atas, tapi tak mengatakan apa-apa. Hanya tatapan yang terlalu panjang untuk disebut kebetulan. Hanya keheningan yang terlalu berat untuk disebut damai. Lalu Edward, kenangan terakhir paling gelap. Ia berdiri di ruang tamu, lampu redup, tangan bergetar menggenggam pistol kecil. Air mata jatuh satu-satu, membasahi surat yang sama. Surat yang dulu ditulis Victoria. Aku mencintainya, tapi aku juga membencinya, bisiknya parau. Aku ingin semuanya berhenti. Lalu suara letusan. Dan semua warna lenyap jadi putih. Nicholas terhuyung, memegangi kepalanya. Ketiga kenangan itu berputar bersamaan di sekelilingnya, tumpang tindih seperti pita film yang rusak. Ia melihat Victoria tertawa, menangis lalu jatuh. Julian menyesal, Edward menjerit. Dan di tengah semuanya, ia sendiri berdiri, seperti bayangan yang terjebak di antara waktu dan kebenaran. Dunia bergetar. Musik semakin cepat. Piano, drum, gitar, semua berpacu seperti tarian mekanik yang kehilangan arah. Hingga akhirnya, hening. Nicholas berdiri sendirian di tengah kegelapan. Napasnya terengah. Dan di saat itu, ia mulai mengerti, tarian ini bukan tentang siapa yang bersalah atau siapa yang mati. Ini adalah tarian nasib, yang hanya akan berhenti ketika semua rahasia akhirnya terungkap. Lalu di dalam kegelapan itu, pijakan Nicholas terasa runtuh kembali. Lantai kaca di bawahnya mulai retak, satu demi satu. Cahaya yang tadi menari kini berubah jadi kilatan putih membutakan. Suara Victoria terdengar sekali lagi, lembut tapi mendesak. Kau sudah melihat tarian mereka, tapi belum tahu kenapa tarian itu berakhir dalam darah. Nicholas menutup telinga, tapi suara itu menembus pikirannya. Kembalilah sekali lagi, Nicholas. Satu kali saja lagi, sebelum semuanya terlambat. Dunia di sekelilingnya hancur seperti kaca dilempar batu. Ia terjatuh, jatuh jauh ke dalam gelap.